Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas akhir eksperimen fisika modern, yaitu mengenai spektrum atom, di mana beranggotakan saya sendiri, Melviani Saputri dengan NIM 210330024, Meila Sari dengan NIM 210330023, dan Merindi Putri Islami dengan NIM 210330025. Di mana yang terhormat Ibu Dea Stifani Suherman, SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Di mana pada spektrum atom ini kami akan membahas beberapa hal yaitu tujuan eksperimen, alat dan bahan, teori dasar, tabel data, pengolahan data, pembahasan data, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu tujuan eksperimen, di mana tujuan eksperimen dalam eksperimen spektrum atom ini ada dua, yaitu yang pertama menentukan spektrum atom helium, hidrogen, merkuri, dan yang kedua menentukan tingkat energi masing-masing atom yang diujikan. Selanjutnya yaitu alat dan bahan, di mana ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan pada eksperimen ini, yaitu spektrofotometer aksesori kit, optic bench 60 cm, aperture bracket, High sensitivity light sensor, rotary motion sensor, round base with rod atau statif, spectral tube power supply and mount, hidrogen spectral tube, helium spectral tube, Mercury Spectral Tube, 550 Universal Interface, dan yang terakhir yaitu Pasco Capstone Software. Selanjutnya yaitu teori dasar yang akan dijelaskan oleh Meila Sari. Kepada Meila Sari dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai teori dasar. Spektrum atom adalah spektrum yang berupa garis dengan garis warna tertentu. Saat cahaya melewati kisi difraksi, cahaya dibelokkan untuk membentuk pola difraksi dengan sudut ke maksimal dalam pola difraksi yaitu D sin theta sama dengan M lambda, di mana nilai M itu bisa 0 atau 1, 2, dan seterusnya. Untuk D sendiri adalah jarak antara garis pada kisi, dan lambda adalah panjang gelombang cahaya, serta M adalah nomor urut. Gambar di sebelah kiri merupakan gambar dari skema spektrometer, di mana ada leksor atau sumber cahaya, kemudian melewati celah, kemudian ditangkap oleh lensa kollimating, kemudian akan diteruskan oleh diffraction grating, kemudian ditangkap oleh fokus lensa dan terjadi garis spektral. Kemudian untuk gambar di sebelah kanan adalah gambar pelepasan elektron, di mana misalnya ada sebuah elektron di kulit N sama dengan 3, kemudian melepas sebuah foton, dia akan kembali ke N, kulit N sama dengan 2. Cahaya dilepaskan oleh atom ketika elektron tereksitasi meluruh dari orbit energi yang lebih tinggi ke orbit energi yang lebih rendah. Tingkat energi elektron dalam atom hidrogen yaitu E sama dengan minus dari M elektron E pangkat 4 per 8 epsilon 0 kuadrat H kuadrat dikali 1 per H kuadrat, di mana ME adalah massa dari elektron, E adalah muatan elektron, epsilon adalah konstanta permitivitas, H adalah konstanta Planck, dan N adalah bilangan tingkat energi, nilainya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan 2, sehingga menghasilkan persamaan energi atau E sama dengan minus dari 13,6 elektron volt dikali 1 per N kuadrat, di mana E adalah energi foton, negatif dari kehilangan energi elektron, di mana delta E bisa kita nilai atau sebut dengan delta E sama dengan minus dari
EF dikurang EI, atau sama dengan 13,6 elektron volt dikali 1 per N kuadrat F dikurang 1 per N kuadrat I. Untuk foton tampak yang dilepaskan oleh hidrogen, tingkat energi akhir adalah NF sama dengan 2. Kemudian, panjang gelombang lambda dari foton yang dilepaskan ditentukan dengan menggunakan persamaan lambda sama dengan C per F, di mana C adalah kecepatan cahaya dan F adalah frekuensi. Sehingga untuk F bisa juga kita munculkan atau tampilkan F sama dengan delta E per H. Berikut ini adalah gambar dari spektra eh, untuk gas hidrogen, helium, dan merkuri. Kemudian di sebelah kanan itu adalah panjang gelombang, frekuensi, dan energi foton dari warna ungu, biru, hijau, kuning, jingga, dan merah. Untuk panjang gelombang terpanjang itu ada pada warna merah, di mana nilainya 620 sampai 750 nanometer. Kemudian untuk panjang gelombang terpendek itu ada warna ungu dengan nilai 380 sampai 450 nanometer. Kemudian untuk frekuensi terbesar ada pada warna ungu dengan nilai 668 sampai 789. Kemudian untuk warna merah dengan frekuensi terpendek 400 sampai 484 terahertz. Kemudian untuk energi foton untuk terpanjang itu ada terbesar itu ada pada warna ungu 2,75 sampai 3,26 elektron volt. Kemudian untuk energi foton terkecil ada pada warna merah yaitu 1,62 sampai 2 elektron volt. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mela Sari. Untuk selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Merindi Putri. Kepada Merindi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan mengenai teori dasar. Spektrometer adalah instrumen optik yang digunakan untuk meneliti objek memakai spektrum elektromagnetik. Spektrometer terdiri atas sumber cahaya, slide, lensa kolimator, kisi difraksi, dan teropong. Cara kerja spektrometer menggunakan prinsip dispersi cahaya. Dispersi cahaya adalah penguraian cahaya polikromatik menjadi spektrum warna monokromatik. Lensa kolimatik menerima cahaya polikromatik dari sumber cahaya. Adanya lensa kolimator ini, maka cahaya akan sejajar, cahaya kemudian diarahkan ke cermin pertama. Dan spektrum optik terbentuk ketika cahaya meleburkan cermin pertama, panjang gelombang dan kecepatan gelombang cahaya kemudian dapat diukur. Spektrofotometer serapan atom digunakan untuk menganalisis konsentrasi analis dalam sampel. Elektron pada atom akan tereksitasi pada orbital lebih tinggi dalam waktu singkat dengan menyerap energi atau radiasi pada panjang gelombang tertentu. Spektrofotometer serapan atom merupakan instrumen dalam kimia analisis yang menggunakan prinsip energi yang diserap utama atau yang menyerap radiasi akan menimbulkan keadaan energi elektronik tereksitasi. Atom hidrogen merupakan atom dengan struktur paling sederhana dan menghasilkan spektrum emisi. Spektrum yang dihasilkan oleh atom hidrogen adalah spektrum yang sederhana. Spektrum tersebut dijelaskan oleh Mazmur pada tahun 1912. Bord menganalisis spektrum hidrogen menunjukkan bahwa hanya cahaya pada frekuensi tertentu yang dipancarkan, berdalil bahwa orbit melingkar elektron di sekitar inti terkuantisasi, yaitu bahwa momentum sudut hanya dapat memiliki nilai diskrit tertentu. Spektrum atom hidrogen dapat diperoleh dengan menguraikan cahaya diperlukan oleh tabung larutan gas yang berisi gas hidron. Pengamatan atas spektrum dapat dikatakan dengan
spektroskop yang dapat digunakan untuk menguraikan cahaya ke dalam warna-warna penyusunannya, serta mengukur panjang gelombang warna-warna itu. Spektrum unsur yang diamati merupakan spektrum garis yang dapat tersusun dari satu atau beberapa garis tertentu. Spektrum dari suatu unsur merupakan ciri khas unsur itu, artinya tidak ada dua unsur yang menghasilkan spektrum garis yang sama. Dengan demikian, suatu unsur dapat didefinisikan dengan mengamati spektrum yang didapat. Sebuah elektron akan tetap di salah satu orbitnya apabila tidak ada energi yang diradiasikan. Diberi radiasi, elektron akan berpindah ke lintasan yang lain. Berpindahnya elektron dari lintas tertentu, lintasan yang lain misalkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu yang harganya berada di antara daerah inframerah dan ultraviolet. Gelombang ini menghasilkan garis-garis spektrum yang mengumpul dalam suatu deret spektrum. Panjang gelombang garis-garis ini ditentukan oleh elemen yang mengimisikan cahaya tersebut. Hidrogen memberikan himpunan garis-garis tertentu pada posisi yang sama. Helium menghasilkan himpunan yang lain, yaitu air raksa menghasilkan himpunan yang lain lagi, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Merindi. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Meilasari. Kepada Meilasari dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai data yang kami peroleh saat praktikum. Nah, untuk praktikum, kami hanya menggunakan gas helium, sehingga dari gas helium yang kami dapatkan diperoleh data tertera pada tabel 41, yaitu didapat ada dua warna, untuk dua warna ungu dan dua warna merah. Untuk warna ungu pertama dengan sudut 13,75 derajat, didapat nilai lambdanya 392,30 nanometer. Kemudian untuk warna ungu kedua dengan sudut 20,85 derajat didapat nilai lambdanya 392,31 nanometer. Kemudian untuk warna merah kedua dengan sudut 24,01 derajat didapat lambdanya 671,59 nanometer. Dan untuk merah selanjutnya didapat sudut 25,40 dengan lambdanya 707,97 nanometer. Kemudian dari data dilakukanlah pengolahan data, di mana untuk pengolahannya ini dengan menggunakan persamaan yang telah dibahas pada teori dasar tadi, bahwa D sin theta sama dengan M lambda, maka kita cari nilai D-nya terlebih dahulu dengan D sama dengan M lambda per sin theta. Untuk nilai M-nya itu adalah 1 dikali 587,4 nanometer per sin theta. Sinnya sin dari 20,85 derajat. Didapat nilai D-nya adalah 1650,53 nanometer. Nah, untuk pengolahan data, kita menggunakan rumus lambda H sin theta per M. Untuk data-data tersebut kita olah, maka untuk data 1 didapat lambda H-nya itu 392,30 nanometer. Jika kita bandingkan dengan nilai teori, didapatlah kesalahan untuk data pertama ini adalah 2,68%. Nilai yang kita dapatkan berada di rentang warna garis, yaitu warna ungu. Kemudian untuk data kedua dengan persamaan yang sama, kita gunakan dengan data 1 tadi, didapat lambda H-nya itu adalah 392,31 nanometer. Jika kita bandingkan dengan teori, maka didapat kesalahan untuk data 2 ini adalah 3,24%. Data 2 ini juga berada pada garis rentang warna garis ungu.
Kemudian untuk data ketiga, didapat lambda hitungnya adalah 671,59 nanometer. Jika kita bandingkan dengan teori, didapat kesalahannya yaitu 8,32%. Data ketiga ini berada pada rentang garis warna merah. Kemudian untuk data keempat, didapat lambda hitungnya itu adalah 707,97 nanometer. Dan didapatlah kesalahan untuk data 4 ini adalah 5,9%. Data 4 ini juga berada pada rentang garis warna merah. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Melsari. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Merindi Putri Islami. Kepada Merindi dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan bagian pembahasan. Percobaan spektrometer yang telah dilakukan digunakan untuk menentukan spektrum warna panjang gelombang lampu gas helium. Hasil dari panjang gelombang yang telah didapatkan tersebut kemudian dapat dilakukan perhitungan untuk menentukan besarnya keakuratan panjang gelombang percobaan dengan nilai panjang gelombang referensi. Prinsip percobaan spektrometer yaitu proses perubahan gas menjadi plasma, sehingga plasma tersebut dapat mengubah energinya menjadi energi cahaya, sehingga dapat dilakukan untuk menentukan panjang gelombang cahaya yang dihasilkan. Suatu cahaya lampu gas merupakan sumber cahaya yang dihasilkan dari proses ionisasi dari gas tersebut. Ketika gas dalam keadaan seimbang, gas tersebut diberikan beda potensial sehingga atom-atomnya bergetar. Akibat dari bergetarnya atom tersebut, maka elektron yang mengelilingi inti atom akan mengalami eksitasi, bahkan mengalami ionisasi agar atom menjadi stabil lagi. Berdasarkan hasil percobaan, spektrometer yang telah dilakukan pada spektrum atom helium, didapatkan hasil panjang gelombangnya, yaitu 392,30 nanometer, 392,31 nanometer, 671,59 nanometer, dan 707,97 nanometer dengan spektrum berwarna ungu dan merah. Dibanding dengan teori panjang gelombang 380 sampai 450 nanometer, spektrum berwarna ungu, dan panjang gelombang 620 sampai 750 nanometer, spektrumnya berwarna merah. Diperoleh keakuratan data dengan nilai error yang relatif kecil dengan rentang error yang dapat ditoleransi. Ketidakakuratan ini disebabkan karena ketidaktelitian dalam mengambil data atau menentukan puncak-puncak pada grafik spektrum atom. Kemudian ketidaktelitian dalam menggunakan alat. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Merindi. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana dari beberapa penjelasan sebelumnya kita dapat menyimpulkan dua hal, yaitu yang pertama, panjang gelombang spektrum atom helium yang didapat yaitu 392,30 nanometer dan 392,31 nanometer ini untuk warna ungu, dan 671,59 nanometer dan 707,97 nanometer untuk warna merah. Dan yang kedua, tingkat energi atom helium bergantung keadaan dasarnya dan juga keadaan elektronnya. Baiklah, sekianlah presentasi tugas akhir dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.